Apa jadinya jika M Division, divisi khusus dari pabrikan BMW yang biasa bikin mobil sport, berkolaborasi dengan BMW Motorrad? Ini dia hasilnya. BMW M1000 RR. Jadi teman-teman, M Division ditantang untuk meningkatkan performa dari S1000 RR biar lebih kencang. Jadi basicnya ini memang dari S1000 RR, tapi karena dituning oleh M Division maka namanya jadi M1000 RR. Nah, biar lebih kencang tadi tentu saja rumusnya ada dua. Yang pertama, performa mesin ditingkatkan, yang kedua adalah bobot diperingan. Oke, kita bahas dulu yang mesin ditingkatkan performanya. Jadi mesinnya dituning oleh M Division dengan ada beberapa perubahan. Pertama di bagian piston, dia diganti produknya dari Mahle, yang mana speknya dia cuma pakai 2 ring. Jadi ring kompresinya 1, baru bawahnya ada ring oli. Dan jenisnya forged. Nah, piston tadi juga didesain untuk meningkatkan rasio kompresi jadi 13,5:1. Perubahan lainnya ada di bagian kepala silinder, teman-teman. Salah satunya rocker arm dibikin lebih ramping 1,5 mili sehingga bobot lebih ringan. Kemudian stang pistonnya juga diubah, teman-teman. Diganti pakai bahan titanium sehingga bobotnya juga lebih ringan. Lalu pindah ke atas seperti di area airbox, dia saluran yang masuk ke throttle body diperpendek biar lebih singkat udara masuknya. Dengan beberapa perubahan tadi, putaran mesin maksimalnya bisa naik 500 rpm, teman-teman. Sekarang maksimalnya jadi 15.100 rpm dibanding yang S1000 RR yang mana hanya 14.600 rpm. Hasilnya tenaga maksimalnya naik, teman-teman. Sekarang peak powernya M1000 RR ini mencapai 212 dk. Lebih besar 5 dk dibanding S1000 RR yang mana hanya 207 dk. Jadi lumayan ya, peak powernya naik 5 HP. Kemudian resep selanjutnya tentu saja memperingan bobot. Diperingan dengan beberapa jurus, teman-teman. Salah satunya adalah penggunaan part-part karbon. Jadi ini banyak banget part yang pakai karbon, terutama di area body. Nanti saya kasih lihat detailnya. Lalu yang berikutnya adalah dia pakai beberapa komponen yang didesain khusus dengan custom ya di CNC. Jadi bobotnya juga lebih ringan, secara finishing pun jadi lebih solid, lebih keren lah. Nanti juga saya kasih lihat. Nah, bobot kotornya motornya turun sekitar 1,5 kg, teman-teman. Dari 193,5 kg jadi 192 kg saja. Sehingga secara otomatis power to weight ratio M1000 RR ini tentu saja lebih baik dibanding S1000 RR. Karena tenaga naik, bobot lebih ringan. Keren. Nah, sekarang saya mau kasih lihat detail-detail M1000 RR ini dari depan. Ayo ikutin terus. Oke, dari depan yang langsung kelihatan wow banget tentu saja adanya winglet, teman-teman. Ini udah kayak di MotoGP ya. Dia wingletnya ada di kanan kiri tentu saja, dan bahannya tentu saja serat karbon. Ukurannya terlihat lumayan gede ya. Dan ini kontribusinya adalah memberikan downforce seberat 16,3 kg di kecepatan tinggi tentu saja. Ini lihat. Dan kalau dilihat sekilas, ini bentuk-bentuknya kayak wingletnya di Yamaha M1 ya, yang bentuknya model begini nih. Kelihatannya dari samping ya khas banget. Kemudian yang kelihatan berubah lagi adalah spatbor depan, teman-teman. Ini diganti pakai yang karbon kevlar, kelihatan makanya warnanya hitam, beda dengan yang S1000 RR ya. Lalu yang spesial lagi di sini adalah remnya, teman-teman. Ini remnya pakai khusus. Ini didevelop oleh M Division, yang mana diklaim ini punya performa pengereman yang jauh lebih baik dibanding yang miliknya S1000 RR. Nah, ini speknya adalah 4 piston masing-masing sisi, jadi totalnya 8 piston yang menjepit piringan semi floating dan tertempel di pelek bahan karbon, teman-teman. Ini karbon sebenarnya mirip yang S1000 RR yang M package ya, tapi di M1000 RR ini diklaim ini khusus dari M Division. Oke, sementara suspensi juga terlihat beda dibanding S1000, teman-teman. Ini model tabungnya catnya hitam, jadi terlihat lebih sangar ya. Tapi vendornya masih tetap pakai Marsocci, teman-teman. Asnya 45 mili dan dia tentu saja sudah full adjustable. Preload, compression, ribbon bisa disetting semua, tapi manual ya, nggak elektronik. Lalu kita geser ke atas dikit. Nah, ini windshieldnya ini juga khusus di-develop oleh M Division, teman-teman. Ini lebih gembung dan sedikit lebih tinggi, sehingga bisa mengarahkan udara lewat atasnya rider ketika lagi tuck-in. Jadi biar lebih aerodinamis. Di kanan kirinya terdapat spion yang lumayan gede banget, teman-teman. Dan ini sekaligus juga sebagai rumah dari lampu sen. Nih, lampu sennya di sini. Nah, kalau mau buat di sirkuit,
BMW sebenarnya sudah menyiapkan aksesori khusus teman-teman buat kalau mau dilepas spionnya, jadi ada tutupnya di sini gitu. Oke, lanjut lagi geser. Bodinya terlihat ya dari samping ini juga pakai karbon yang sini. Karbon, sementara yang ini yang berwarna ini masih plastik. Lalu naik ke atas dikit, di area kanan kiri tangki juga terdapat plat karbon ini. Sementara yang atasnya masih plastik dan ini tangkinya logam. Kemudian di area dashboard akan terlihat panel instrumen yang lumayan gede dan ini khusus yang M1000RR. Ketika dinyalakan maka akan menyala dengan logo M-nya. Tuh, M. Sementara kalau sistem elektroniknya tentu saja sama dengan S1000RR ya, komplit banget lah. Traction control, ABS, semuanya itu adalah pokoknya komplit. Lalu lanjut ke belakangnya. Geser ke sini, ini joknya juga khusus teman-teman, ada emblemnya M. Ini bahan permukaannya yang sisi depan keset banget. Secara dimensi juga lumayan ramping, cuma yang di belakang sini nih yang ada logo M-nya ini kayak bahan sweat gitu ya, yang lebih kelihatan mewah di sininya. Lalu ke belakangnya jok buat penumpang nggak ada, dikasih cover. Tapi ini kayaknya sebenarnya aslinya jangan-jangan ada nih, cuma saya belum tahu nih. Karena tetap ada footstep buat membonceng, jadi kemungkinan besar ada opsi buat bisa boncengan. Kecuali saat dipakai di sirkuit bisa dicopot, footstep juga bisa dicopot. Oke. Kita lanjut lagi, balik ke bagian tengah. Ini footstepnya khusus juga teman-teman dari M Division, dibikin secara CNC, makanya lihat, wih detailingnya keren banget, asli rapi banget, solid banget. Dan ini kerennya bisa disetel dengan mudah teman-teman, bisa disetting nih, ada nomor-nomornya. Jadi ketika pengendara pengen lebih nangkring atau lebih turun, tinggal dikendorin, diputar saja, kanan kiri disamain. Begitu juga dengan tuas remnya teman-teman, ini juga ada opsinya bisa digeser maju mundur hanya dengan menyopot bautnya, bisa dipasang di lebih yang ke belakang atau tetap kayak bawaannya. Lalu kalau kita lihat sini nih, di bagian tempat lengan ayun terpasang ke sasis, ini juga ternyata bisa di setel teman-teman. Jadi setelan titik lengan ayunnya bisa lebih naik atau lebih turun, ini bisa disetel di sini nih. Ini bisa dikendorin, nanti diputer, maka titik lengan ayunnya bisa naik, bisa turun. Ini bisa untuk mengubah geometri dari motor. Jadi misal belakangnya pengen lebih naik, lebih turun, atau distribusi bobotnya berubah, bisa disetting di sini salah satunya. Oke, lanjut lagi. Knalpotnya, ini juga khusus teman-teman, dari M Division, tapi vendornya dari Akrapovic, dan ini bahannya full titanium. Jadi bobotnya tentu saja ringan. Dan dikombinasikan ternyata dengan karbon di sisi belakang, jadi kesan sportingnya makin dapat ya. Nih, Akrapovic-nya di sini. Oke, di sini di lengan ayun juga terdapat emblem BMW M teman-teman, khusus ya. Dan kaliper belakang juga dari M Division, dengan khasnya adalah dicat biru, gitu. Dan ban belakang tentu saja juga memeluk pelek yang berbahan karbon juga. Ini yang tadi juga menunjang penurunan bobot. Keren ya, dari karbon ya. Dan ini speknya lebarnya 6 in yang dibalut ban dengan ukuran 200 per 55 ZR17. Ini vendornya dari Dunlop, tipenya adalah Sport Smart TT. Kalau yang tadi yang depan lebar peleknya adalah 3,5 in dengan ban 120 per 70 ZR17. Oke, lanjut lagi. Di area belakang sih tetap sama dengan S1000RR. Dengan spat bermungil banget yang sebenarnya ini lebih ke cuma buat dudukan plat nomor dan lampu sen ya. Terus lampu remnya di mana? Hayo. Ternyata lampu remnya sebenarnya kalau S maupun M1000RR ini jadi satu dengan sen ya. Kita kasih lihat nih, saya kasih lihat ya. Nah, nih lampunya di sini. Kalau kita rem, dia akan menyala juga di sini. Nah, jadi satu, keren ya. Gitu. Oke, pindah ke bagian kiri. Ini tutup rantai atau bahasa Jawanya stengkes ya nyebutnya. Ini juga dari serat karbon. Dan ini tipis banget dan tentu saja ringan banget. Tuh, karbon. Yang karbon juga ini teman-teman yang buat pelindung kaki ya, yang nempel di footstep. Yang mana footstepnya juga tentu saja yang CNC dari M. Dan ini tadi bisa di setel juga. Dan ini terdapat tulisan BMW Motorrad di sini nih. Keren ya. Dan tuas persnelingnya juga CNC teman-teman, khusus dari M. Yang mana asiknya di BMW ini adalah
ketika kita mau mengubah cara naik turun giginya ya, standarnya kan 1 injek 2, 3, 4, 5, 6 di congkel. Nah kalau mau diubah kayak motor balap, 1 di congkel, 2, 3, 4, 5, 6-nya diinjek, ini tinggal dipindah saja teman-teman. Nah ini bisa dipindah ke sini, maka langsung berubah, simple ya, nggak perlu otak-atik yang lain. Dan di sini tentu saja ada sensor quick shifter, di baliknya ada tutup rantainya yang karbon juga nih, wah keren banget. Dan di area belakang sini terlihat juga suspensi belakang monoshocknya yang full adjustable.